Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Sutoareko selaku narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara. Mohon izin karena waktu udah jam 9 kurang 5 menit. Maka sesi pada pagi edisi pertama kita mulai. Jadi pada prinsipnya kita ingin mendapatkan advice pengetahuan, gagasan dari Pak Toro, sharing gagasan bagaimana kemudian melawan tembok besar kebuntuan kita di dalam berdesa akibat begitu banyaknya aturan regulasi, sehingga sekali lagi hari ini praktis desa-desa itu hanya menjadi sebagai administrator. Itu yang pertama. Yang kedua, desa-desa di Banjarnegara ini, kalau kemarin diskusi dengan Pak Sekda semalam, memang sudah mendapatkan stempel yang tidak mengenakan. Jadi itu kurang lebih ada 25 desa ya kalau nggak salah di Banjarnegara itu masuk kategori desa kemiskinannya ekstrim, stempelnya begitu. Itu baru dari kementerian lain, belum lagi dari kementerian desanya, gitu ya, dengan indeks-indeks desanya. Padahal fakta empirisnya Banjarnegara ini desa-desanya itu justru penyumbang terbesar untuk PDRB-nya Kabupaten Banjarnegara, desa-desanya, karena kekuatannya ada di sektor pertanian. Kalau kita baca datanya, memang sektor pertanian, kemudian perkebunan, lalu kemudian peternakan, UMKM itu menjadi salah satu sektor penting yang menyumbang PDRB-nya. Tetapi kemudian sebagai informasi juga Pak Toro, jadi karena 1 tahun terakhir saya dampingi Banjarnegara, nanti mungkin kita ingin dapatkan gagasan apa yang harus dilakukan. Terjadi ketimpangan. Jadi mungkin Pak Toro sudah tahu, kepala daerah yang hari ini memang jalannya di mana bagus-bagus, tetapi kemudian ketika bicara sampai kepada aspek apa yang menjadi potensi desa, ini tidak disentuh oleh kebijakan daerah. Ya, sehingga ya teman-teman di desa ini ya hidupnya sendiri seolah-olah tanpa kabupaten, paling mengharap kalau istilah teman-teman pokir JUT itu tadi ya begitu. Lalu kemudian yang paling mengerikan lagi itu ya ada Permedes, ada Perpres 104 ya, yang skemanya sampai sudah di luar kepala tuh 40-28 itu kayak nomor togel gitu ya. Jadi situasi ini yang menurut saya bukan saja tidak menguntungkan desa, tetapi justru desa semakin tidak berdaya dalam situasi ini. Monggo Pak Toro, waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ibu Bapak dan sugeng rahayu ingkang sami pinanggih. Ibu Bapak, Pak Lurah, Bu Lurah, kalau Mataraman itu kan tetap ngaturi Pak Lurah, Bu Lurah. Banyumas sampai Kediri itu ya tetap Lurah panggilannya, sebutannya. Ini kehormatan bagi saya, Lembaga Strategi Nasional, Direktur LSN ini ya teman lah, teman kami berjuang. Saya mengapresiasi tema yang digelar diskusi pada hari ini. Ini barangkali lain dari biasanya. Jadi Bapak, saya matur bahwa sekarang ini ada 2 jalur perjalanan desa. Jalur yang pertama adalah jalur tegak lurus, dan yang kedua jalur jungkir balik. Gelok-gelok ya, karena bergelok itu lalu jungkir balik, jalannya sempit, elek. Yang tegak lurus itu kita mengikuti undang-undang. Apa yang kita bicarakan hari ini dan sambutan Direktur LSN itu mau mengarah sana. Lalu jalur kedua yang jungkir balik itu yang malah justru lebih dominan.
lebih utama. Dan monopoli itu artinya ya tidak ada omongan lain, ruang-ruang yang berbeda, gagasan-gagasan yang berbeda itu tidak diberikan tempat. Malah justru yang era kemarin itu belum ada undang-undang desa itu, ruang-ruang kebebasan, inisiatif lokal, lalu ada jaringan gerakan desa membangun di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya itu menarik itu. Gerakan desa membangun ya belajar bersama. Kalau sekarang itu semuanya dimonopoli, diarahkan untuk jalur jungkir balik atau saya sebut sebagai jalur proyek. Intinya dana desa itu diberhalakan. Jadi sekarang yang terjadi itu memberhalakan dana desa. Zaman dhisik memberhalakan berhala ya. Jadi yo gajah yo patung disembah. Kalau sekarang itu menyembah dana desa. Memberhalakan. Jadi kalau orang memberhalakan uang, ya dapatnya hanya berhala itu. Tidak akan dapat apa-apa. Semuanya sudah dikunci dan itu memang berangkat dari ya sebenarnya keengganan, ketidakmauan Jakarta itu untuk memberi dana desa itu. Lalu ketika memberi dana desa diatur sedemikian rupa, mulai dari peraturan pemerintah, terus kemudian yang terbaru adalah peraturan presiden yang semuanya diarahkan sedemikian rupa secara ketat. Jadi intinya itu cuma kalau bahasanya orang Jakarta ya, wong Jakarta yang ketiga ini istilahnya mung do and don't, mung loro pitok. Do itu apa yang boleh dilakukan dan don't itu apa yang tidak boleh dilakukan. Rembukannya mung kuwi tok ya. Jadi tidak membicarakan tentang hiruk pikuk, suasana kebatinan, denyut kehidupan rakyat. Lalu ya hal-hal yang sangat penting yang menjadi kepentingan masyarakat setempat itu tidak dibicarakan. Pokoknya hanya do and don't dan dalam kerangka uang itu, dalam kerangka dana desa itu. Kalau orang melanggar atau berbeda terhadap don't, maka urusannya dengan aparat penegak hukum dan itu sangat melelahkan. Itu di mana-mana begitu, tidak hanya di Banjarnegara, di semua tempat. Memang kita lalu mencari strategi. Apakah kita akan mengikuti dengan selamat? Pilihannya kan yang pertama, apakah desa akan mengikuti dengan selamat terhadap berhala itu, memberhalakan dana desa itu. Kalau itu kita ikuti maka kita selamat. Selamat itu ya tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Tetapi nanti para lurah, kepala desa ini menjadi mandor proyek, tidak menjadi pemimpin rakyat yang sejati, apalagi menjadi pemerintah desa yang kuat. Jadi pemimpin aja belum bisa dibentuk. Padahal ketika Bapak Ibu melangkah itu cita-citanya mau menjadi pemimpin rakyat, mau menjadi pemerintah desa yang murah kasih, punya visi misi, itu pasti. Begitu lega, semuanya sudah diarahkan dengan proyek, mengerjakan proyek, 40% BLT, terus berapa lagi? Saya itu nggak pengen menghafalkan supaya saya tidak memberhalakan. Kalau Bapak Ibu kan sampai apa? Perpres itu kan, anggarannya perpres, berarti Bapak Ibu itu sudah ikut menjadi memberhalakan uang. Padahal kan Ibu Bapak lenggah di situ itu kan karena rakyat, bukan karena uang. Dan konstitusi kita itu kan mengatakan kedaulatan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kan intinya konstitusi kita itu begitu sebenarnya. Ya, jadi rakyat itu yang paling utama.
rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Tetapi kalau memberalakan uang, maka ya uang itu tidak bisa berbuat salah. Nanti ya dapatnya ya uang itu saja. Yang penting laporannya beres. Oke. Jadi nggak ada maknanya. Ya istilahnya cara sini itu ya belum lap lah. Belum lap ya. Nanti teman-teman tanya itu belum lap itu apa ya. Saya kira ibu bapak periksa ya belum lap itu. Jadi ya sejalan begitu saja. Lalu kita itu jadi konservatif. Belum lama saya ketemu dengan Aliansi Desa Indonesia. Itu pengalaman di beberapa tempat itu sekitar 30% kepala desa incumbent petahana itu gagal untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Memperpanjang masa jabatan gagal. Kenapa? Karena ada kesenjangan itu tadi antara apa yang dulu menjadi janji, menjadi visi dengan realitas yang terjadi. Nah, yang membuat gangguan yang menggagalkan itu ya ketentuan-ketentuan do and don't dari atas itu. Jadi do and don't itu membuat ya visi misi kepala desa itu tidak tercapai karena semuanya ternyata sulit ya, administrasinya ribet banget ya. Ya memang republik kita ini semuanya administrasi. Yang paling berkuasa itu administrasi. Mengendalikan alam, mengendalikan manusia, lalu mengendalikan masyarakat, termasuk mengendalikan desa. Termasuk inovasi ya. Jadi inovasi hari ini itu intinya adalah katanya perbaikan ya. Lalu menghasilkan berbagai macam aplikasi. Waktu teman-teman pamong desa datang ke gubuk saya dari Temanggung, mereka menceritakan ada 25 aplikasi. Ya, 25 aplikasi itu semua mengandung pendataan. Pendataan itu ya macam-macam dan keluarga itu semuanya didatangi untuk didata. Ini sing didata uripe ora berubah. Gitu ya, uripe nggak berubah. Jadi itu artinya inovasi itu adalah membuat aplikasi yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi mempersulit orang lain. Jadi sekarang ini saya sampai mengatakan begitu ya, yang namanya aplikasi macam-macam, tidak hanya aplikasi yang ke desa, aplikasi yang ke perguruan tinggi, aplikasi ke pemerintah daerah, aplikasi ke unit-unit birokrasi yang lain. Itu dirancang oleh segelintir orang itu untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi menyulitkan orang lain. Nah ibu bapak yang semacam ini penting untuk disikapi. Yang pertama ya ini sikap yang tidak menarik bagi saya. Pokoknya mengikuti jalur ini ya, selamat ya, memang selamat itu. Ini orang nanti visi misi jenengan nggak akan tercapai. Misi menjadi pemimpin rakyat, misi membuat pemerintah desa yang berguna untuk orang banyak itu tidak akan tercapai. Ini misi yang pertama, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua itu nabrak-nabrak. Jadi berani melanggar. Wah kalau ini urusannya ini sangat tidak recommended ya. Nah artinya ibu bapak jangan menjadi bandit. Kalau bandit itu kan wabah tabrai diatur sedemikian rupa ya. Nah ini yang kedua, itu melanggar ya. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan, dan ini saya melihat ada segelintir desa itu yang mampu keluar dari jebakan itu, jebakan jungkir balik, yaitu dengan cara seni kita gunakan, bukan dengan cara aturan. Bukan berarti kita melanggar aturan, tapi melampaui aturan. Ini yang saya rekomendasikan kepada ibu bapak. Seni kita gunakan. Saya bicara dengan para camat di berbagai tempat yang jangan melihat aturan. Aturan itu pasti berbeda dengan kehendak orang banyak. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena aturannya dibuat oleh orang-orang yang tidak kersa mirengke demi kehidupan rakyat.
Orang-orang Jakarta kalau membuat aturan itu karena pikirannya begini, mohon maaf ya, kami mengatur daerah itu secara ketat karena daerah itu bahasa mereka punya moral hasad. Moral hasad itu contohnya nyolong, korupsi. Jadi artinya mereka memandang daerah, memandang desa itu ya bodoh, males, celemer. Boleh maling lah. Celemer besok ya, celemer ya. Beda sama celemer itu. Beda. Jadi pandangannya gitu sehingga solusi untuk mengatasi 3 persoalan itu menurut Jakarta adalah membuat aturan yang detail, aturan yang menjerat. Itu. Nah, itu tadi kalau aturan yang kita ikuti itu yang model pertama. Ini model ketiga itu kita seni. Camat itu di mana-mana juga begitu, menghadapi kesulitan, dilema antara perintah dari atas, antara aturan dari atas dengan umbiai masyarakat, dengan denyut kehidupan orang banyak. Lalu caranya bagaimana? Ada camat yang saya temukan ya siasat istilahnya, siasat. Kalau bahasa dalam ilmu namanya seni lah. Jadi intinya begini, seni mensiasati perbedaan itu. Karena sebenarnya pemerintah itu tugasnya untuk itu. Kalau mengikuti aturan itu namanya birokrat. Ya, pokoknya birokrat itu sepak terjangnya, gerak-geriknya itu harus do and don't. Harus sesuai ayat, sesuai aturan. Nek kepala desa, bupati, DPRD, presiden, gubernur itu bukan itu. Seni gitu. Jadi jenengan itu bukan birokrat. Makanya aneh nih ana lurah logo korpri aneh. Aneh banget itu. Itu kan sering terjadi. Ini yang nyuruh pakai logo korpri ini siapa sih? Sampean itu bukan pegawai loh. Lah kami ini apa? Pemimpin sampean itu. Tapi pakai logo ini kan aneh gitu ya. Jadi memang keanehan-keanehan di kita ini memang banyak banget ya. Makanya ya itu yang terjadi. Jadi seni itu maksud saya ini ya, maksud saya pertama gitu ya. Pertama begini. Pak Lurah, Bu Lurah itu yang harus jadi perhatian utama itu melayani rakyat kalau memakmurkan rakyat. Itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Ini loro ini memang abot. Tapi maksud saya yang kita kejar itu di situ. Jadi apapun yang kita lakukan itu, termasuk mengelola dana desa itu pertanyaannya, iki nggo nglayani rakyat apa ora? Ini untuk memakmurkan rakyat atau tidak? Itu yang jadi standar. Pokoknya apapun yang kita lakukan kita uji. Kalau kita melakukan ini ya, kalau BLT itu ya itu menyenangkan rakyat tapi tidak memakmurkan rakyat. Itu menyenangkan sementara aja. Kalau BLT itu ibarat kalau orang cemplung kali itu semene iki lho. Supaya ora sirahe ora tenggelam. Ning yo semono terus ora mentas. Ora mentas kok kali kuwi. Itu konsepnya BLT begitu. Jadi memakmurkan rakyat itu artinya wong sing kecemplung ning kali iki iso mentas itu loh maksud saya. Mentas kok kali ini. Ini BLT, Bu Arpo BLT sampai terus-terusan ya ngomong semene terus. Pokoknya gue lengke-lengke nggak bisa. Dia tidak akan tenggelam, tapi ini ora mentas. Itu jenis BLT. Namanya itu kan menolong ya. Itu bukan melayani. Menolong supaya orang itu tidak terperosok lebih atau tenggelam lebih dalam. Itu BLT begitu. Dan dari dulu BLT ya begitu-begitu saja. BLT yang menerima warga yang menerima BLT tahun 2005 setelah BBM gitu ya. Itu sampai sekarang ya padha wae kondisine gitu. Ya sama banyak. Sama gitu. Jadi nanti yang didata itu yang didatangi data itu ya sama. Itu nek ibu-ibu yang kritis kan, lho aku wis didata terus ping 3 ya, aku arep oleh apa iki?
Begitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya kalau kita dalami itu, lalu apakah pendatang itu akan mengubah hidup saya? Gitu loh, maksud saya gitu. Nah, itu yang prinsip yang pertama. Jadi saya mengajak ibu bapak seni lah gitu ya. Itu seni ya. Seni itu mengatasi kesenjangan perbedaan itu, menembus perbedaan. Jadi yang pertama kita posisikan begitu. Jadi Pak Lurah, Bu Lurah itu nggak usah banyak baca ayat demi ayat. Misal, itu kita di mana-mana itu ya begitu. Itu gubernur DIY itu juga begitu. Itu kalau ada aturan baru dari pusat, itu kepala biro ngadep, Pak Gubernur ini mohon maaf ada aturan baru. Lalu Pak Gubernur ini dikoni ini, lah nek kabeh diatur pusat aku njuk kon ngopo. Artinya nggak ada ruang untuk lebih berdaulat gitu ya. Jadi kita kembalikan ke situ, artinya ibu bapak tidak usah banyak mengikuti ayat dan pasal itu. Lalu ayat dan pasal itu bagaimana cara mengatasinya? Itu yang kedua, kita harus membuat tim yang kuat, tim perangkat desa itu. Perangkat desa itu kita perkuat. Cari sekretaris desa itu harus menjadi komandan, harus menjadi koordinator administrasi sing iso mencermati pasal demi pasal itu. Jadi nanti yang sampai ke Pak Lurah Bu Lurah ini mungkari inti sarine. Seperti tadi loh, inti sari Pak Gubernur tinggal menerima inti sarinya, tapi detailnya ada di Kepala Biro Hukum. Jadi administrasi serahkan sama ini. Dan saya di mana-mana selalu mengatakan bahwa Pak Lurah, Bu Lurah itu jangan belanja, jangan megang uang. Uang yang dipegang itu uang yang menjadi hak jabatannya. Ya gajinya, ya tunjangannya, SPPD-nya itu yang kita pegang. Jangan sampai Pak Lurah, Bu Lurah pegang uang proyek. Jangan sampai. Apalagi membeli semen sendiri, membeli barang-barang sendiri, nggak mesti kwitansi ini hilang. Ini hilang mesti. Apa jenenge? Iya apa jenenge? Kwitansi apa lainnya? Nota ya. Notanya mesti hilang. Nek hilang, kuwi urusannya panjang lebar. Wis mesti kuwi. Lho kok iso hilang? Lah sing diurus oke kok. Sing diurus banyak. Lurah itu ya banyak, wong kerjanya 24 jam non-stop kok. Gitu loh. Sing diurus ya macam-macam. Ya ana wong demen, ana wong apa kuwi jenenge? Macam-macam. Jadi urusannya macam-macam dan itu urusannya itu kan urusannya bukan yang administratif. Jadi itu maksud saya ini moralitas, jangan sampai ibu bapak itu megang uang proyek sendiri. Ya, benar. Itu prinsip itu serahkan aja. Karena itu yang namanya administrasi uang ya sekretaris desa harus kuat. Nah di Jogja ini kan udah mulai tumbuh ya satu persatu itu timnya kuat banget. Termasuk nanti ada tim administrasi, tim IT, sing ngurus aplikasi, sing ngurus pendataan ya sono dhewe. Jadi artinya kepala desa, Pak Lurah, Bu Lurah itu sing dingendikake babakan ini, tema ini. Melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Memakmurkan rakyat itu yang potensi, ya, aset, modal. Potensi cara-carane nek ana pelem ning ngalas gumliwang-liwunge jenenge potensi ya. Nek aset itu yang di depan mata. Aset itu di depan mata. Aset ampun terjebak pada barang milik, itu beda lagi itu. Kalau Dagri itu mengajarannya pada kita itu sing jenenge aset itu barang milik, ora kudu barang milik. Barang milik pemerintah desa sing disertifikasi. Biasanya nek rembukan aset iki rembukane kaya ngono kuwi, aturan kaya ngono kuwi. Itu penting. Tapi bukan hanya itu maksud saya. Jadi nanti asetnya warga itu juga bisa kita manfaatkan, kita konsolidasikan, kita kumpulkan
entah misalnya melalui pertanian kolektif, pertanian bersama. Memang ini rada ruwet, karena itu ini penting ada tim sing iso menyiapkan rencana bisnis yang matang. Saya tadi udah ngobrol sama Mas Jatmiko ya. Jadi desa itu memang latah di mana-mana. Nek latah ya karena kudu dipeksa orang gawe desa jarene adidine saka Kabupaten Racair. Nah, ini namanya maksa juga. Desa itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Orang dilakoni ra apa. Itu hanya pilihan dan peluang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan pilihan dan peluang itu menjadi kekuatan yang lebih besar. Tapi artinya maknanya bukan soal kewajiban. Dan memang pengalamannya ono desa sing wis dadi ndedel apik. Ning ya ono sing istilahnya itu, kalau istilah saya itu ada 4 desa. Yang pertama itu ini ya, Merpati merapat ke bupati, mergo diperintah terus ya. Mergo dapat bantuan dari bupati. Yang kedua itu Pedati ya, perintah dari bupati, mergo dipaksa. Nah yang ketiga itu nek sing wis gedhe yo dadi melati, menjadi ladang peti. Nah yang keempat sejati, sehat dan jauh dari bupati. Artinya bukan karena perintah, bukan karena bantuan, tetapi memang karena prakarsa. Jadi kebanyakan ya mangkrak. Desa ini hanya di atas kertas. Nah, sing wis dadi ya dadi betul. Tapi biasanya kita studi banding ke desa yang sudah jadi mau ndelok barangnya sing wis dadi. Padahal bisa ya perjuangannya panjang lebar. Ini yang perlu kita ini, dan maksud saya desa ini dimulai dari yang pelan-pelan. Misalnya nuku gabai rakyat, ya, nuku gabai rakyat, dihitung. Jadi ada orang yang bisa menghitung secara ini. Pak Lurah, Bu Lurah nggak usah ngitung nih, yang penting penalarannya nuku. Ya, membeli kentangnya petani atau hasil sayur mayur atau hasil buminya warga itu dibeli. Syukur ono kerjasama antar desa sehingga skalanya menjadi lebih besar. Soalnya nek skalanya cilik, biayanya lebih gede, harga satuannya lebih besar. Dan nek yang ngurus bisnis, jadinya ora efisien. Nek ora efisien mesti bangkrut. Udah kalau bisnis itu harus ya bisnis gitu ya. Tetapi desa ini harus punya semangat. Desanya itu yang paling penting menolong petani ini lah. Jadi diwenehi nek maksud saya diwenehi luwih 500 daripada nek dijual ning tengkulak. Ning desa karo desa ya kudu oleh. Petani setiap petani untungnya 500, desa untungnya 100-200. Jadi harus ada kalkulasi. Itu simpel, tidak terlalu rumit ya. Memang desa yang paling gampang nih ya jangan sampai latah. Kalau kita di Jawa ini kan umumnya yang paling awal itu kan nyewake barang-barangnya lah. Duwe gedung, duwe alat-alat pesta dan sebagainya, itu yang paling gampang gitu. Jadi artinya memang ini bisnis desa ini rumit, duitnya ya ora akeh banget. Neng bisnisnya tidak nganggo musyawarah desa. Ini menurut ekonom ini boros ini. Jadi orang efisien. Ini nggak apa-apa. Jadi musdes itu kan sekalian ya. Kita punya beberapa agenda ya diborong lah sekalian. Jadi di musdes itu antara lain ya, salah satunya ngomong desa diputuske. Bar kuwi engko urusan desa, unit desa ini yang paling awal itu membuat rencana bisnis. Rencana bisnisnya itu detail. Dan itu urusannya bisnis. Pak Lurah, Bu Lurah nggak usah masuk ke detail itu. Kalau detail nanti nggak akan mikir yang lain. Maksud saya begitu ya. Jadi ini soal aset itu macam-macam, dan itu memang tahap lanjut. Kalau kita mau mengumpulkan tanah-tanahnya warga, sing paling gampang membeli hasil buminya warga ini sing paling gampang. Nek mengkonsolidasi, kuwi butuh rencana bisnis yang luwih kuat meneh, dan itu tahap berikutnya.
Jadi mengkonsolidasi itu artinya begini, warga ini wis ora dadak menyediakan bibit macam-macam gitu. Meskipun nanti bisa menjadi tenaga kerja. Jadi nek kolektif itu maksudnya petani itu nanti akan dapat dua keuntungan. Pertama, kalau dia menjadi tenaga kerja nandur neng lahane dhewe ning dikelola oleh desa itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya bagi hasil. Nah ini menguntungkan ini. Dan kita berharap keuntungan nanti lebih besar pada petani itu. Nanti desa maupun desa itu mengambil seberapa gitu. Nah itu akan lebih menarik gitu. Nah maksud saya aset itu bisa dari warga, bisa dari tanah desa, bisa juga dari sumber daya milik bersama. Dan ini gubernur ini yang punya kewenangan. Sumber daya milik bersama itu iso kali, iso gunung yang bukan milik pribadi ya. Itu istilahnya sumber daya milik bersama itu lahan atau sumber daya sing ora ono sertifikasine. Tidak ada sertifikatnya dia. Tapi kalau ini aset publik, nah itu ono sertifikatnya. Misalnya tanah disertifikat atas nama pemerintah desa itu jenenge aset publik. Terus ning kono ana tulisannya tanah milik pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini berarti publik ini. Ning aset milik bersama kuwi sing ora ana sertifikate. Sungai gitu ya. Atau apa ya yang ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Air lah. Jadi misalnya seperti Ponggok di Klaten itu dia bisa menjadi terkenal seperti itu karena dia punya sumber daya milik bersama, yo banyu kuwi. Jadi banyu kuwi yang punya otoritas untuk mengeluarkan izin kalau di era sekarang namanya gubernur, kalau dulu bupati. Izinnya dengan gubernur. Nah itu urung diatur sampai sekarang urung ono aturan. Itu sangat tergantung pada kepala desanya masing-masing. Jadi nggak ada yang peduli tentang bagaimana desa itu punya akses terhadap sumber daya milik bersama. Orang aturannya. Jadi misalnya sejumlah desa di DIY mengakses sumber daya bersama atau di Klaten di Ponggok itu mengakses itu karena memang prakarsa. Orang no panduannya, orang no pejabat Kemendagri, Kemendesa menehi pengetahuan tentang soal cara bagaimana desa itu mengakses sumber daya milik bersama, nggak pernah ada. Padahal itu potensi ya. Contohnya yaitu kalau di Jogja namanya di Gunung Kidul Ngelanggeran, ya desa Ngelanggeran, terus kemudian desa apalagi itu Bleberan, gitu ya. Kalau di Klaten ya itu Ponggok. Nah nanti apalah. Kalau prinsipnya kayak gini, bisa satu desa, bisa antar desa. Dulu di Magelang ini pernah ada sekian tahun yang lalu ya, ada 6 desa itu menangkap air sungai. Sungai kan, jadi ada sungai, ada airnya, ditangkap. Kalau dulu masih sama bupati, lebih dekat. Kalau sekarang sama gubernur. Neng kono mesti ya bingung juga neng Semarang, aturannya ora ngono kok. Mesti ngono juga. Tetapi ya ini pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini bisa kita kasih menjadi contoh ya. Jadi bisa gua, bisa air, bisa apalagi ya yang ada di Banjarnegara kira-kira apa? Itu namanya sumber daya milik bersama. Nah ya lalu ada barang milik. Kalau barang milik itu nggak seberapa. Barang miliknya tanah kas desa di Banjarnegara itu berapa? Kan nggak banyak lah. Bisa tinggure berapa? Bisa untuk memakmurkan rakyat enggak? Paling cuma sedikit lah. Tanah kas desa berapa luas? Ibu bapak di ini ada 20 hektar. Ada yang 20, ada yang enggak. Nah kalau di Sleman ini luas banget, bisa terus jadi kios, jadi macam-macam, mendatangkan uang, jadi pasar gitu ya. Tapi paling tidak ada pasar ya. Ora kudu kabeh ampun latah, engko nek latah itu kanibal. Yang satu makan yang lain. Jadi misalnya seperti di Temanggung ya, itu menurut saya kepala desanya ya biasa saja, neng utoke mlete. Gawe pasar sampingnya
sampingnya balai desa, kantor desa. Jadi beliau itu menemui ibu-ibu yang kurang mampu, dikumpulkan. Ada 40 lah, dimulai dari 40. Ditakoni sisi-sisi, Bu, sampean ini kondisi ini seperti apa, butuh apa? Oh, ada yang, saya mau menghasilkan gula merah, gula aren, gula Jawa lah. Ada yang begini macam-macam ditanya. Akhirnya dikasih 2 juta. Terus bar kuwi dari hasil kaya mereka kuwi didol ning gone pasar sampingnya balai desa kuwi. Itu kebijakan dan program sing simpel banget. Ning tonjo istilahnya. Berdampak lah gitu. Terus akhirnya pasarnya jadi rame. Digawe rame ning media sosial. Lalu bupati ini rampung. Bupati ini rampung terus tambah rame. Bupati ini ngendika, ayo ASN yuk do mundut sayur mayur, do mundut beras ning pasar Gemawang. Nah, ngoten niku. Itu contoh yang simpel. Ning tentu saja pengalaman ini tidak bisa ditiru oleh semua desa, oleh setiap desa di Banjarnegara. Wong kaya ngono kuwi ana critane, ana denite ya dimulai dari itu tadi kok. Mereka kepala desanya itu ngajak ngobrol sama ibu-ibu. Jadi maksud saya ini tanah publik, tanah kas desa di samping kantor desa itu bisa kita manfaatkan menjadi pasar ora kudu bangunannya mewah. Simpel ya, biayanya sithik. Duitnya 2 juta mung 80 juta. Lho, ning mlaku. Dan ini berefek ya, sidik-sidik berefek gitu. Ya memang begitu prinsipnya. Jadi konsepnya ekonomi desa itu sedikit-sedikit menjadi bukit. Prinsipnya antara orang desa sama orang Jakarta berbeda. Kalau orang Jakarta itu mengajarkan bahwa kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Tapi kalau orang lokal, kearifan lokal, kalau mengambil 1 cukup, tidak perlu mengambil 10. Nah, jenengan pilih sing ndi? Oh, aku ora milih loro-loro nih, aku milih 5. Oh ya monggo. 5 lah, tidak tengah lah. Soalnya nek orang ditanya, "Loh, kenapa Anda mengambil 1?" Karena yang 9 itu milih anak cucu. Orang kemarau dimakan badari. Okay. Jadi aset itu bisa dikapitalisasi. Iki ana warga, ana ibu-ibu wong yai 40, ana hasil bumi gitu. Lalu ana tanah publik, lalu ana duit 80 juta, lalu dari pasar itu artinya ya ana aset, ana kebijakan, ana duit, lalu itu akan menghasilkan namanya modal. Jadi modal itu menguangkan atas aset-aset yang kita miliki. Jadi itu secara prinsip hal seperti itu penting untuk kita kembangkan. Jadi cilik-cilik sing penting murakabi untuk orang banyak dan berkelanjutan. Itu sing angel ya, berkelanjutan. Biasanya panas-panas layaknya. Wong di atau obor belarak lah kata orang Jawa ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita mengambil posisi melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Yang kedua kita punya tim secara kuat ya, secara kuat di dalam. Lalu yang ketiga yaitu tadi kita harus punya kecermatan itu terutama pada rencana bisnis yang dilakukan oleh BUMDesa. Jadi sekali lagi BUMDesa jangan latah. Nek kira-kira berdasarkan perhitungan kira-kira orang menguntungkan, orang perlu gawe BUMDesa. Perlu dibekukan sik ora apa-apa. Gitu ya. Nek barang misono lalu coba kita kaitkan ya, ini antara BUMDesa dengan petani, dengan uang yang kita miliki, dengan potensi, dengan kira-kira dirajut ya. Nah karena itu yang ketiga. Lalu yang keempat ya, kita penting untuk saling terus-menerus belajar dan berteman ya.
dengan siapapun ya, dengan LSM bisa, dengan siapapun, mungkin Mas Jatmiko dan teman-teman. Pokoknya itu terus-menerus belajar. Situasi yang rumit, yang sulit itu bisa kita ulih dengan belajar. Belajar itu dengan siapapun. Oh, kita bisa belajar dengan desa yang lain. Desa yang kira-kira melakukan rintisan. Bisa jadi satu kabupaten di Banjarnegara ini wis ono sing wis melesat maju, ono sing setengah-setengah, ono sing urung. Itu makanya itu penting untuk saling belajar dan bekerja sama. Jadi ampun kanti kita ini ego desanya masing-masing itu tumbuh. Jadi kerjasama itu penting ya. Jadi kalau misalnya ini ada berapa desa, ini berapa kecamatan? Ada pembaca video. 8 kecamatan. Sing rawuh sini menyebar ya. Nah itu kerjasama itu sangat penting itu. Kerjasama antar desa. Dimulai dari 6 desa silakan. Syukur sing saling cerah atau yang jauh juga bisa. Kayak yang di Kebumen itu kan sudah mulai tumbuh ya. Kebumen itu ya berat juga loh. Perjuangannya itu ya ini berat. Jadi saling menjual ya, saling menjualkan. Bukan barter. Satu desa di sana itu produknya A, desa yang jauh sana itu produknya B, lalu saling menjualkan, itu kerjasama. Jadi bentuk kerjanya, kerjasama itu bisa macam-macam. Tuh, jadi poin itu saya kira maksud saya begini, ibu bapak jangan sampai terjebak di jalur yang sesat gitu ya. Jalur sesat itu jalur proyek, jalur memberhalakan uang itu loh. Bukan berarti kita nggak butuh uang, butuh. Segala sesuatunya membutuhkan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ya, kalau uang segala-galanya berarti kita memberhalakan uang. Dan kula yang berhala kuwi. Wujudnya berhala iki apa? Laporan. Laporannya beres. Tapi apa namanya? Ya kehidupan desa itu ya ngono wae. Jadi orang Ponorogo sana itu ngendika, desa ya wis dhisik sampai saiki ya mung panggah, Mas. Panggah itu pirsa ya? Pirsa ya panggah ya? Panggah itu apa? Tetap. Seprono sprene ya ngono kuwi. Termasuk kehidupan petani kita itu 40 tahun yang lalu dengan sekarang ya mung padha wae. Gitu ya. Carane nanam dan sebagainya, hasilnya yang bahkan kalau sekarang itu nilai tukarnya malah jauh lebih rendah. Oke, jadi ibu bapak saya percaya bahwa desa-desa di Jawa pada umumnya, secara khusus di Banjarnegara itu perjalanan wis panjang banget. Sudah makan asam garam, sudah pahit getir, sudah dilakoni gitu ya. Nah, undang-undang desa itu mau membuat jalan yang lebih lapang, lebih baik gitu, lebih lebar, tapi dibelokkan ke jalan yang tidak menarik, yang jungkir balik tadi. Nah, artinya hanya para pemimpin desa yang berani, yang nekat, ya, tapi punya tim yang kuat, itu yang bisa sanggup melewati jalan yang jelek itu. Jadi jalan kita seperti itu dan memang ada juga perjuangan pada sisi makro gitu, tapi itu luar biasa berat juga itu. Karena itu yang bisa kita lakukan ya seni di lokal tadi kita benahi pelan-pelan dan tadi beberapa poin sudah saya sampaikan. Saya kira demikian yang saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak semua, kita masuk ke diskusi ya, ngobrol santai tapi kemudian kita bisa mendapatkan banyak masukan. Monggo ada yang diskusikan? Atau gini, saya mancing begini Pak Toro. Ini ada bagaimana kira langkah yang harus diambil oleh tadi kalau Pak Toro bilang mau milih jalan lurus atau jalan yang bengkok ini. Nah,
Kalau dalam bengkok ini kan memang butuh soliditas tim, kan begitu. Artinya kerjasama untuk melewati tanjakan itu ya. Dan saya yakin ya, mudah-mudahan saya gak keliru. 100% yang hadir di sini ya milih jalan yang mulus tadi itu ya. Ya, tetapi perlu dengan harus ikut maunya aturan semua kena kerjakan begitu, sehingga minim sekali siasat gitu ya. Karena tadi istilah kita itu Pak Toro di LSM itu kan ya ada banyak kakak-kakak yang ada kejaksaan, ada KPK, ada macam-macam kakak-kakak ini udah mengintai, sehingga keberanian untuk melakukan siasat atau inovasi tadi itu kemudian menjadi sangat minim sekali ya begitu. Nah, padahal kalau bicara soal kewenangan, ya ini Pak Toro kan yang menuliskan kewenangan desa itu ada ratusan kalau disebut sampai yang kecil-kecil kewenangan dimiliki oleh desa. Tapi kan lagi-lagi kondisi kita itu menjadi tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Pertama, tidak berdaya kepala desa terhadap aturan. Yang kedua, ketidakberdayaan desa dihadapkan dengan masyarakat. Karena kalau kemarin ada beberapa kepala desa menyampaikan sudah menuliskan visi misi, lalu kemudian tidak bisa mencapai visi misi, akhirnya kepala desa tidak berdaya ketika dihadapkan dengan masyarakat. Nah, kira-kira terobosan apa di situasi hari ini yang harus dilakukan oleh teman-teman kepala desa untuk memulai langkah pembaruan sekecil apapun tadi yang istilahnya Pak Toro tadi, lompatan-lompatan kecil. Kira-kira begini itu Pak Toro. Memang kalau desa yang